Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama membawa sembah kita mau nyatakan kebesaran-Nya. Kita mau katakan dekat padamu itu rindu kami Tuhan. Dekat padamu itu rinduku.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, benar Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus, Allah yang layak untuk kami sembah, Allah yang layak untuk kami tinggikan ya Tuhan. Terima kasih atas segala kasih-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan jemaat-Mu dapat hadir di tempat ini untuk kami sama-sama menyatukan hati kami untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Kiranya hanya Engkaulah saja Tuhan Yesus yang bertata atas segala pujian kami, Kau yang bertata atas segala apa yang kami tinggikan ke hadapan-Mu ya Yesus. Terima kasih ya, terima kasih Tuhan, kiranya Kau yang menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami percaya Tuhan, Roh-Mu Tuhan berada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya semua katakan amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali, kita mau berikan salam kepada kanan kiri kita mau katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Haleluya. Hari ini kita mau datang ke tempat ini bukan hanya dengan suara kita, tapi dengan iman yang ada dalam kita. Kita mau sama-sama tinggikan Dia dengan iman, kita katakan, tinggi nama-Mu dipuji. Kekuatan
Bapak Ibu semuanya? Amin. Kita mau katakan bahwa Dia adalah Allah yang setia, Allah yang benar dalam hidup kita. Kita mau bersuka karena kasih-Nya dalam hidup kita. Sama-sama kita mau memuji, menari, memuliakan nama-Nya. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Aku kan bersuka, aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Dia Allah yang setia, Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mau sama-sama siapkan hati kita, tubuh kita, jiwa kita, pikiran kita untuk kita menghadap Dia sebelum kita mendengarkan firman Tuhan.
Kita mau katakan, Dia Allah yang memberikan hidup dalam hidup kita. Dia Allah yang memberikan damai dalam hidup kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku, yang beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Yesusku, mari kita berdiri bersama. Selamanya sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh Yesusku, katakan ku cinta Kau. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi katakan, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh pujian ini meneguhkan setiap hati kami yang percaya akan Tuhan Yesus, dan kami dicintai dan mencintai Engkau. Terima kasih pagi hari ini kami sungguh diberkati oleh pelayanan anak-anak muda yang dengan sukacita dan semangat mengasihi Tuhan dan terus akan melanjutkan gereja-Mu untuk dibangun di atas batu karang yang kokoh dan kuat.
Terima kasih untuk jemaat-Mu pagi hari ini yang hadir dalam rumah Tuhan. Kami siap, hati kami terbuka untuk setiap firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri berbicara, Tuhan sendiri menyampaikan isi hati Tuhan. Supaya setiap kami pulang diberkati dan membawa nama Tuhan kemanapun kami pergi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala dan pengurus gereja yang memberi saya kembali melayani pada pagi hari ini. Saya memberi subtema firman Tuhan pagi hari ini, apa katamu? Ya, kalau tema besarnya adalah siapakah Yesus itu? Pagi hari ini subtemanya secara khusus tentang kita secara pribadi menjawab apa yang menjadi isi hati kita. Apa katamu? Ini bicara soal kita pribadi, urusan pribadi dengan Tuhan. Ya, apa katamu? Siapakah aku? Pagi hari ini Bapak Ibu semua saudara akan menjawab pribadi lepas pribadi kepada Tuhan Yesus sendiri dalam hati. Ya, puji Tuhan. Nah, kita akan membaca bersama-sama Matius 16 ayat 15 sampai 18 ini. Silakan buka Alkitab. Mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan. Matius 16 ayat 15 sampai 18. 1, 2, 3. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan sebetulnya banyak sekali pertanyaan Tuhan Yesus. Ya, dan pagi hari ini kita merenungkan satu pertanyaan Tuhan Yesus. Menurutmu atau apa katamu, ya, siapakah aku? Nah, kita tadi baca ayat 15. Kalau Tuhan Yesus bertanya kepada kita secara pribadi, dia ada di sebelah Bapak Ibu Saudara. Lalu dia bertanya, apa katamu? Ini menuntut sebuah jawaban yang tidak hanya sekedar kata-kata, Bapak Ibu. Kalau Tuhan ingin berurusan secara pribadi dengan Bapak Ibu Saudara, dia ingin tahu kejujuran hati kita. Dia tidak hanya ingin mendengar jawaban sekedar kata-kata, engkau adalah Mesias. Dia tidak cukup mendengar itu, tetapi dia ingin tahu hati kita semua. Tuhan ingin kedekatan kita dengan dia itu dilihat ke dalam hati kita masing-masing. Jadi kalau Tuhan bertanya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Apakah saudara akan menjawab dengan hati? Ya, dengan hati kita. Jangan dicoba di rumah ya. Suami nanya sama istri, menurutmu siapakah aku? Biasanya lalu istri dalam hati, jujur kamu pembohong. Jujur kamu pemalas ya, jujur kamu suka bohong. Yang istri-istri ditanya, jawabnya dalam hati seperti itu. Suami-suami ditanya oleh istri, menurutmu siapakah aku? Suaminya bilang, alah kamu cuma nyenengin kalau aku kasih berkat, kasih duit. Ya, kalau aku lagi tidak kasih apa-apa kamu nyebelin. Jadi
Karena kita bukan Tuhan Yesus. Kalau kita yang nanya, siapakah aku menurutmu? Wah, jawabannya menyedihkan. Ya, anak ditanya sama orang tua, menurutmu siapakah papa? Menurutmu siapakah mama? Anak juga punya jawaban yang pasti, menyakitkan hati kalau kita mendengar. Ya, anak kalau nanya juga begitu. Orang tuanya juga bisa sakit hati mendengar jawabannya. Itulah bedanya Tuhan Yesus ya. Kalau dia yang tanya, kita yang jawab pakai hati jujur, Tuhan Yesus siapa bagi kita. Nah, ayat 16, jawaban Petrus sudah benar. Tuhan Yesus, engkau adalah Mesias. Tapi benar enggak sampai di hatinya? Karena kita tahu selanjutnya bahwa Petrus itu pun menyangkal Tuhan Yesus ya. Menyangkal. Kemudian Yohanes Pembaptis. Itu juga seorang yang perkasa, kalau khotbah keras sekali. Semua orang dimarahin. Ya, karena banyak orang salah memang dalam hidupnya. Dia sampai berani berkata, hai engkau keturunan ular beludak. Itu kepada imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Hebat sekali Yohanes Pembaptis. Tapi Yohanes Pembaptis pernah ragu-ragu Bapak Ibu. Pernah ragu-ragu. Sampai dia utus muridnya untuk menemui Yesus. Benarkah engkau Mesias? Gitu ya. Nah, Yohanes juga ditanya oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengutus imam dan orang Lewi. Tanya, Yohanes, apakah kamu Mesias? Yohanes jawab, bukan. Bukan. Nah, ayat 17 itu berkata bukan pikiran kita, Bapak Ibu. Ketika Petrus berkata, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus jawab, betul, tapi bukan manusia yang memberitahukanmu. Tetapi Allah Bapa yang memberitahukan bahwa akulah Mesias. Gitu ya. Dan itu adalah anugerah Allah. Jadi Bapak Ibu dan saya terima anugerah Allah apabila dengan jujur dari hati secara pribadi Tuhan bertanya, jadi menurutmu siapakah aku? Kita berkata dalam hati, engkau adalah Tuhan, Mesias, Juru Selamat. Mesias itu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunaninya adalah Kristus. Kristus yang kita pakai hari ini. Dan kita menjadi orang, kok tidak ada jawabannya ya? Menjadi orang Kristen, pengikut Kristus. Nah, apakah benar pengakuan kita kepada Yesus Kristus adalah Mesias? Mesias ini siapa? Nanti kita lihat. Ternyata dari kata untuk mengakui Yesus adalah Mesias, itu resikonya luar biasa, besar sekali. Tetapi ketika murid-murid Tuhan, orang percaya mengakui Yesus Kristus itu Mesias, Kristus, penyelamat, juru selamat. Bahkan dia raja atas segala raja yang dapat mengampuni dosa manusia. Di situ iman itu akan menjadi dasar gereja Tuhan kokoh berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat satu persatu bagaimana Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 1 ayat 19 sampai 20 pernah didatangi oleh imam-imam. Ditanya, siapakah engkau? Ya, kalau sudah imam kepala atau imam-imam besar, penguasa agama, ya, itu cukup orang-orang yang menakutkan. Ya, itu bahaya sekali kalau dia ingin tahu tentang seseorang apakah Mesias. Wow, Tuhan Yesus saja ditolak dan dibunuh. Sebelum Tuhan Yesus yang mereka musuhi karena mengaku tentang Mesias, mereka ingin tahu Yohanes Pembaptis mengaku Mesias atau tidak ini.
Sebab Yohanes Pembaptis ini orang yang luar biasa Bapak Ibu. Banyak pengikutnya. Dia boleh dibilang mengalami mujizat setiap hari. Karena tidak ada yang ngasih makan. Dia bisa hidup dan kuat. Ya. Dan ada hikmat. Tiba-tiba muncul seorang dari anak imam. Dia anaknya Sakaria dan Elisabet. Tetapi Yohanes Pembaptis mengaku dengan jujur dan tidak berdusta. Aku bukan Mesias. Aman Bapak Ibu. Kita bayangkan kalau kita hidup di zaman itu. Kita sekarang hidup aman ya. Kita mengaku Yesus adalah Kristus adalah Tuhan. Dilindungi oleh negara. Dilindungi. Bahkan gereja-gereja juga diresmikan, dilindungi. Kita bebas memuji Tuhan. Menyebut Yesus adalah Mesias. Menyebut Yesus adalah Tuhan. Adalah Kristus, adalah Juru Selamat. Domba Allah yang mengorbankan dirinya. Sehingga Yesus juga disebut imam besar. Karena dia mempersembahkan dirinya, korban. Di atas salib, mati. Supaya manusia dipersekutukan kembali dengan Allah. Nah Bapak Ibu, zaman itu kalau ada yang mengaku Mesias atau menjadi pengikutnya, kita tadi membaca Matius 16, itu cerita tentang Petrus. Nah bagaimana Petrus selanjutnya? Setelah dia mengakui, mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Petrus menjadi seorang yang sangat ketakutan. Ya. Nah, puji Tuhan. Kalau kita dengan segenap hati bisa mengakui bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah, itu adalah anugerah dari Bapa di sorga. Ya, Matius 16 ayat 17 tadi yang kita baca, berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Adalah anugerah Allah Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita mengaku, siapa Yesus menurutmu? Katamu, dan kita berkata engkau adalah Tuhan Yesus Kristus Mesias, anak domba Allah, Raja penyelamat, pembebas umatnya, ya, menyelamatkan kita dari hukuman dosa karena manusia semua sudah jatuh dalam dosa. Ya, anugerah Tuhan. Nah, Tuhan Yesus ketika berjumpa atau dipanggil secara empat mata bicara oleh Pilatus. Pilatus ini sudah mendekati kepada satu keyakinan sebetulnya. Tetapi sayang dia di luar orang Yahudi sehingga tidak menanti-nantikan siapa Mesias. Ya, kalau kita buka Yohanes 18, mari Bapak Ibu kita akan lihat Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Kita mau baca bersama-sama. Ya, Yohanes 18 ayat 33 sampai 37 ya. Mari kita baca bersama-sama. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Jadi bukan sekedar kata-kata ya, Tuhan mau dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, apakah aku orang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, nah ini garis bawahi, jadi engkau adalah raja? Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja.
Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Amin. Ini dasar lagi kekristenan untuk menyembah Tuhan yang benar. Orang yang lahir dari kebenaran akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya. Pilatus pernah terusik dalam hati. Jangan-jangan ini raja orang Yahudi. Ini yang katanya Mesias yang ditunggu-tunggu mereka itu. Maka dikatakanlah, ya, ditanyakanlah kepada Yesus 4 mata. Yesus dipanggil khusus bicara dengan dia. Engkau inikah raja orang Yahudi? Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan Yesus mau dengar jawaban saudara secara pribadi, Tuhan mau hati kita yang bicara. Tuhan mau pengakuan itu dari hati kita, karena itulah iman. Jadi engkau adalah raja, kata Pilatus. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Amin. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lapar, biasanya yang keluar dari perkataan cerita-cerita kita, dari mulut kita itu apa? Soal makanan. Ya. Kalau kita lagi butuh uang, butuh duit, pekerjaan dan sebagainya, pasti seringkali ketemu cerita sama orang yang keluar soal mencari usaha pekerjaan apa. Ya, itu yang ada dalam pikiran manusia terucap kepada mulut, lewat mulut kita ini. Nah, demikian juga Pilatus ketika ketemu Tuhan Yesus, yang ada dalam pikirannya itu dia keluarkan, dia bertanya, engkaukah Mesias? Engkaukah Kristus? Bapak Ibu Saudara, apakah kita juga pernah bertanya, ragu, betul tidak ya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Kristus, penyelamat, satu-satunya Allah jadi manusia supaya kita yang manusia ini digantikan. Yesus berkorban mati di atas salib supaya kita beroleh hidup. Apakah kita kadang bertemu dengan banyak orang dalam pekerjaan, di luar rumah, di mana-mana, rasanya ada tekanan untuk kita meyakini dan percaya betul bahwa Yesus itu adalah Tuhan, adalah Kristus, juru selamat yang menebus segala kesalahan dosa kita. Ya, ragu-ragu enggak? Pernah ragu-ragu enggak? Nah, kita melihat selanjutnya. Imam besar ini, ya kalau kita baca dalam Matius 26, kalau imam-imam besar itu artinya orang yang sudah top, pemimpin gereja atau bait Allah zaman itu. Tapi agama Yahudi ya. Tapi mereka punya Taurat, mereka punya Alkitab boleh dibilang, yang menjanjikan akan hadir juru selamat dunia untuk umat Yahudi, umat Israel. Namanya Mesias, disebutnya Mesias yang diurapi dari Allah. Tetapi apa kenyataannya? Ketika Yesus benar-benar ada di hadapan para imam ini, mereka jelas menolak. Mereka malah murka. Ya. Dikatakan bahwa Yesus menghujat Allah karena Yesus mengakui. Seperti yang kamu katakan. Mereka akan bertanya ya. Demi Allah yang hidup katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Ini pertanyaannya imam-imam. Yesus jawab, seperti yang kau katakan. Artinya apa? Yesus jawab, iya aku Mesias. Tapi ketika Yesus berkata akulah Mesias, mengaku betul apa yang kau katakan, mereka berkata, ia menghujat Allah. Mereka murka, mereka marah saudara. Mereka berkata untuk apa? Ada saksi lagi. Ayo kita akan hukum dia, hukum Yesus.
Oh, dikasih tahu Yesus adalah Mesias, malah langsung menolak. Langsung tidak percaya. Dan ini menjadi lawan di dalam hati mereka. Mereka tidak ragu-ragu lagi. Mereka langsung tolak Yesus. Saya harap di tempat ini tidak ada seorang pun di antara kita yang menolak bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat Kristus dalam hidup kita. Sekalipun mungkin dalam banyak hal kita masih banyak kekurangan ya di dalam mengenal, mengetahui, mendalami Alkitab. Kadangkala saya pernah diskusi dengan Vincent sedikit saja bahwa kita ini salah selama ini menyebut nama Tuhan misalnya ya. Dan sebagainya saya kurang mendalami lagi. Tapi yang utama ini Bapak Ibu. Sekalipun kita tidak sempurna kemungkinan ya. Memang kita akui kita mungkin tidak sempurna. Tapi Allah itu mengerti. Allah itu tahu. Bapak kita tahu hati kita. Kalau kita tidak menolak Dia, Yesus Kristus, Allah Tuhan, Juru Selamat, domba Allah yang dikorbankan. Kita saja ngerti kok. Saya pernah punya pengalaman lucu, agak sedikit ingat masa lalu. Anak saya waktu masih kecil, Kesia dan Sam, pulang rumah cerita tentang sekolah minggu. Karena waktu itu pinjam rumah Ibu Hana, ya mereka cerita-cerita, akhirnya menyebut nama Pak Hana. Wah, kami orang tua mengerti yang mereka maksudkan ya. Mereka sebut Pak Hana itu adalah Pak Tirta maksudnya. Ya, kalau pagi hari ini saya bilang ada Pak Linda di sini, itu artinya Pak Joko. Semua akan tahu itu. Sekalipun saya salah mengucapkan, Pak Vivi itu namanya Andi Siswanto di situ. Ya. Mengerti sajalah, kita ini manusia aja mengerti seperti itu ya, apalagi Tuhan Allah kita. Bapak kita mengerti isi hati kita. Kalau Yesus bertanya, menurutmu siapakah aku? Apapun jawaban saudara, hati saudara itu yang menentukan. Iman ada dalam hati kita itu yang menentukan. Amin. Ya, sekarang mari kita belajar bagaimana Petrus ini dalam Markus 14 ayat 66 sampai 68. Karena ayatnya sedikit, mari kita akan baca bersama-sama lagi. Ya, Markus 14 ayat 66 sampai 68. Sebetulnya sampai ayat 71, tapi nanti di rumah boleh dibaca lanjutannya. Markus 14 ayat 66, pada waktu itu Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud. Lalu ia pergi ke serambi muka, berkokoklah ayam. Iya, Bapak Ibu Saudara sudah pasti pernah baca kisah Petrus ini. Dan pantas kalau saya memahami posisi Petrus saat itu. Karena kita tadi kan baca dalam Matius 16 ayat 16. Petruslah yang mengaku bahwa engkau adalah Mesias. Nah sekarang menyebut kata Mesias ini begitu sulit di hadapan imam-imam. Apalagi ini yang melihat adalah hamba perempuan imam besar. Jadi imam besar ini punya hamba perempuan. Hamba perempuan ini rupanya pasti dia pernah mendengar ya
tentang Yesus, murid-muridnya. Karena itu dia kenal Petrus. Karena itu ketika hamba perempuan ini juga ada di tempat di mana Yesus diadili. Dia ada di situ, dia melihat, memperhatikan Petrus. Dia kenal Petrus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita jadi orang Kristen percaya Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu suka enggak dikenal orang? Sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen. Nah ini tantangannya. Kalau Bapak Ibu berkata, saya akan terbuka, mengaku diri, saya memang orang Kristen. Bapak Ibu seperti yang diharapkan Tuhan Yesus. Engkau tidak hanya menjawab siapakah aku dengan kata-kata saja, tetapi karena ada di hatimu, iman percayamu bahwa akulah Kristus, Mesias, anak Allah. Dan iman kita itulah yang membuat kokoh gereja Tuhan sampai hari ini dan selamanya. Tetapi ketika anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan tidak berani mengakui diri sebagai orang Kristen, gereja akan runtuh. Tambah lama tambah berkurang penduduknya. Gereja akan tutup. Gereja tidak akan berkembang, tidak akan maju. Orang tidak suka masuk gereja karena dalam gereja hanya kemunafikan. Tidak menyatakan imannya yang dari hatinya, yang sesungguhnya. Siapa yang disembah? Siapa Yesus? Siapa Tuhan? Pagi hari ini kalau Tuhan Yesus ada di dekat kita dan bertanya langsung secara pribadi, mari kita mengakuinya dengan jujur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus ketika bertemu dengan seorang hamba perempuan imam besar, ditanya engkau satu-satunya, tidak ngaku, menyangkal, ternyata perempuan ini berkeliling. Petrus kan pergi waktu itu. Perempuan ini rupanya entah dia mencari Petrus ataukah kebetulan, ketemu lagi. Lalu dia berkata, orang ini adalah salah satu seorang dari mereka, dari Yesus maksudnya. Di depan orang lain. Jadi dia tidak hanya sekarang berbicara empat mata dengan Petrus, tetapi perempuan ini mengumumkan kepada orang-orang lain, Petrus ini adalah salah satu dari pengikut Kristus. Wow, apa yang terjadi setelah itu? Orang banyak pun berkata, engkau ini pasti salah seorang dari mereka. Apalagi engkau seorang Galilea. Wow, penampilannya Petrus dikenal Bapak Ibu ternyata. Ya. Nah penampilan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya mengaku Kristus adalah Tuhan kita. Dilihat, dikenal dari penampilannya. Orang tahu juga ya, orang tahu juga. Tidak perlu menyembunyikan diri. Tetapi kita sadar, sekalipun kita tidak sekuat Petrus, pastinya kita punya roh yang sama. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau akan terima kuasa. Kita anak-anak Tuhan juga ada Roh Kudus diberi Tuhan Yesus. Kita punya kuasa untuk mengakui Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat kita. Bisa mengakui Yesus Mesias anak Allah, itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Murid-murid yang lain itu juga sebetulnya kurang ngeh. Apa sih maksudnya Yesus bertanya, siapakah aku menurutmu? Karena mereka membayangkan kalau Mesias datang, dia akan menjadi raja. Dia akan menjadi penguasa. Dia akan memimpin Yerusalem dan dia akan mengusir penjajah Romawi saat itu. Dipikirnya Yesus
akan menjadi raja atas mereka. Sehingga sampai ketika Tuhan Yesus mau terangkat ke sorga saja, itu dalam Kisah Rasul 1 ayat 6, mereka masih bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, jadi pemahaman akan Mesias, akan Kristus, sampai Tuhan Yesus mau naik ke sorga pun masih mereka pertanyakan. Jangan-jangan Mesias ini belum datang, belum selesai, belum tuntas. Ya, ternyata pertanyaan inilah yang lahir sungguhnya dari dasar, dari iman yang ada pada murid-murid Tuhan. Dan mereka baru mengalami sebuah reformasi, baru mengalami sebuah kebenaran yang hakiki dalam hati mereka, dalam iman mereka setelah Roh Kudus dicurahkan. Pagi hari ini apa kata kita tentang Tuhan Yesus? Ini suatu bukti, suatu indikasi. Apabila Roh Kudus ada di dalam kita, kita akan berkata dengan iman yang benar. Yesus adalah imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, ya, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Itu kata Ibrani 4 ayat 14. Ya, Roma 10 ayat 9 kita akan baca bersama-sama. Roma 10 ayat 9 mengakhiri khotbah pagi hari ini. Jika, mari Roma 10 ayat 9 ditayangkan supaya jemaat baca bersama-sama. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dua unsur ini yang selalu ditanyakan oleh hamba Tuhan ketika anak-anak Tuhan mempersiapkan diri mengikuti baptisan air. Mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Kata-kata yang keluar sebagai pengakuan dari iman yang ada dalam hati kita. Yesus adalah Mesias, imam dan raja. Mari kita bawa pujian ini. Dengan bangkit berdiri. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di sorga. Sekalipun banyak murid-murid Tuhan, mereka bahkan pernah meragukan apakah Yesus Mesias. Tapi kita tidak tergantung kepada mereka. Kita tidak terpengaruh oleh siapapun orang lain. Ini bicara soal kita, hati kita dengan Tuhan secara pribadi. Apa katamu tentang aku, kata Yesus? Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Oh, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Amin. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu ya Yesus, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah
seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Allah, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Amin. Yesus nama di atas segala nama, ditegakkan sekarang kemuliaan kuasanya atas kita. Oh, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Tanpa musik, mari jemaat katakan, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Oh, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di. Mari bersama musik. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara. Saya serahkan kepada WL. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Oh, amin. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Yesus, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami diajarkan Tuhan untuk kami memiliki iman yang teguh, untuk kami mau mengaku bahwa Engkaulah Allah, Engkaulah Mesias dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, Kau kiranya memberkati Bapak Lukman yang telah membawakan firman kami pada hari ini. Kau berkati keluarganya, pekerjaannya, dalam kegiatannya Tuhan, Kau yang kiranya memberkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, kiranya firman ini Tuhan dapat bertumbuh berbuah lebat dalam hidup kami Tuhan. Kau yang menguatkan iman kami, yang meneguhkan hati kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami serahkan doa ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus Salia. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mau sama-sama menyiapkan persembahan kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah kami yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu, segala kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu sehingga kami Tuhan bisa sampai tahap ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan apa yang dari kepunyaan-Mu yang Kau titipkan kepada kami. Kiranya Kau yang memberkati persembahan ini supaya menjadi berkat bagi gereja ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya Kau yang memberkati persembahan ini, Kau kuduskan persembahan ini Tuhan. Terima kasih, kami serahkan doa ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus Salia. Amin. Kita mau pujikan, ku bersyukur padamu Yesusku.
Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan berkati. Lewat pujian dan pemberitaan firman-Mu, sungguh kami diberkati pagi ini. Biarlah kami semua yakin dan percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dengan hati kami percaya, dengan mulut kami mengaku bahwa Engkaulah Allah, Tuhan dan kekuatan kami. Berkati hamba-Mu Pak Lukman yang sudah membagikan berkat firman Tuhan pagi hari ini. Kami semua sudah diberkati dan pulang dalam kemenangan yang besar sebab Allah melawat menyertai kami. Kami percaya Tuhan memberkati jemaat-Mu yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan kembali, dan yang putus asa Tuhan buka jalan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia dan pengampunan Tuhan atas seluruh bangsa-bangsa di seluruh mancanegara. Biarlah kami boleh mengaku melihat bahwa hanya Engkaulah Allah, Juru Selamat dan kekuatan kami. Tidak ada Allah yang lain bagi kami, sebab Engkau Allah yang dimuliakan. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah, kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah, dan dalam dimensi waktu tanpa batas kita diselamatkan, diberkati menjadi ahli waris surga, dan persekutuannya yang intim terus menyertai engkau, memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segenap usaha pekerjaanmu diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan saat ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.